Belum 100 tahun. Itu bangkunya Iya. biru itu Eh, sesuatu banget. ini biru revolusi atau biru Biru Mulyono. biru Mulyono? Ya, happy birthday, Opung Sitor. Em, Terima kasih Bang Logo sudah diundang untuk membaca. JJ juga terima kasih, dan Kobam dan teman-teman yang lain yang mengorganisasi acara ini. Langsung aja. Em, Sitor Situmorang sebagai, buat saya yang penyair generasi apanya sih? Gen X ya kita ya. Ya, lahir tahun kira-kira 70-an, eh, tapi bukan 1870-an. Em, itu sangat berpengaruh bagi saya, em, karena apa namanya, hal-hal yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Saya akan mulai dengan ini deh. Sesuatu yang dikatakan oleh Ulrich Kratz di buku kumpulannya J.J. Rizal. By the way, kalau yang belum punya, kayaknya di sini semuanya udah punya ini ya. Ini masih in print nggak sih, Zal? Udah, ini cetakan pertama ya. Itu yang pertama ya. Udah habis ya. Tapi sekarang emang udah nggak terbit lagi. Oh, itu yang baru kayak gitu. Udah jadi satu Black Album. Iya, ini ada pasti ada tanda tangannya si Opung nih. Ya. Wah, mahal Tapi, tuh. tapi buat istri saya, bukan buat saya. Oh. Anyway, di situ si Ulrich bilang, Bro Ulrich bilang, bila ditanya, si penyair sendiri, si Thor, lebih suka dan mementingkan ciptaan puisinya yang ditulis tanpa mengaitkan dengan biografinya. Karena apa pula kaitannya dengan kehidupan si Thor sehari-hari. Em, Nah, soalnya aku selama sejarahku membaca si Thor, aku kurang setuju. Karena apa namanya? Justru menurutku si Thor itu kayak, kalau di generasiku tuh di zaman blog dulu, dia tuh kayak blogger yang rajin banget gitu. Jadi dia itu apa, justru kayaknya eh, pola productionnya itu lebih mengikuti penyair Batak urban yang lain, almarhum Saud Sitompo, bukan Saud Situmorang, Saud Sitompo. Dia penyair jalanan di Jakarta, yang dulu dia punya apa namanya, satu puisi yang apa namanya, klasik tentang bagaimana dia menulis puisi. Dia menulis puisi kayak ada daun jatuh, tulis. Ada mobil lewat, tulis. Ada orang ketabrak, tulis. Ada pembacaan puisi, tulis. Nah itu kalau saya merasa, eh, buat saya banyak sekali puisi-puisinya Sitor itu, selain puisinya emang baik banget ya, jadi bisa jadi 2 volume di pertama dan udah jadi buku apa namanya, setebal itu. Itu ini kan apa, over yang gede banget ya gitu ya, kayak apa namanya, bayangin aja Kairil cuman ada 78 puisi gitu kan. Di Other Situmorang, Saud Situmorang, dia banyak juga tapi ya cuman sebuku tipis segini. Dia bisa, Dari kecil ya sama. iya, padahal dari kecil dia kan, dari saat kecil bicara dengan Tuhan, sampai sekarang Saud bicara sama Saud sendiri. Tapi masih sedikit gitu kan, kalau dia banyak banget gitu kan. Nasibnya situ mau. Iya. Apa namanya, sebagai contohnya nih em, saya akan bacakan puisi yang pertama. Jadi salah satu subjek yang sering banget ditulis oleh Sitor itu tentunya sebagai apa namanya, Mustang Sastra Extraordinaire, adalah menulis tentang cewek-ceweknya. Jadi jadi ini salah satu dari banyak puisi yang ditulis Sitor tentang perempuan-perempuan yang dia pernah kenal. Yang satu ini judulnya Sylvana Margit François. Sylvana Margit François Ursula Julie Elizabeth
lalu aku, lalu aku dan Blanche. Waktu, tempat, bisa ngira. Kisahnya hampir ingat, hampir lupa. Bonus apa? Bukan gue yang punya acara. Siapa yang tahu siapa Blanche di sini? Bukan dari acara TV. Bukan. Ya well, ada lagi yang tahu selain JJ? Orang Australia harusnya tahu kalau ada orang Australia gitu. Anyway, aku kasih clue yang sekaligus jawabannya. Ini Blanche ini adalah Blanche Del Pouget. Dia di kemudian hari setelah pacaran sama Sitor di Jakarta, dan dia seorang novelis juga. Dia menulis satu novel yang menarik sekali tentang Jakarta, judulnya Monkeys in the Dark. Di situ ada tokoh bernama M. Huta Barat. Bukan Mulyono Huta Barat ya, Maruli Huta Barat. Maruli Huta Barat ini sebenarnya tentunya adalah Sitor. Dan di kemudian hari Blanche ini menjadi istrinya Perdana Menteri Australia Bob Hawke di mulai dari akhir tahun 80-an. Ya, kalau di Australia, pas saya dulu besar di Australia, pas remaja, justru nggak ada yang tahu sejarahnya si istrinya Bob Hawke itu ternyata pernah pacaran sama Sitor, dan ada novelnya gitu. Dan tapi begitu saya pulang ke Indonesia, oh itu dia. Oh, si Alexandra, itu nama tokohnya di novel itu, Alexandra. Alexandra itu adalah Blanche. Oke deh, oke. Itu by the way, novelnya sangat menghibur. Di di halaman pertamanya udah ada kata kontol. Silahkan dibaca. Walaupun dalam bahasa Inggris, code switching dia soalnya. Ada azan, terus habis azan mereka berenang-renang sampai kelihatan kontolnya. Oke. Selain itu, selain sebagai seorang yang rajin menulis ini ya, apa-apa ditulis seperti tadi, jadi seperti seorang vlogger gitu. Sitor juga bagi saya one of my panutan gitu ya, sebagai seorang penyair urban, karena dia sering sekali menulis tentang scene urban dimanapun di kota, dimanapun dia tinggal atau sempat pergi Paris. Kemudian yang paling sering dia tulis tentunya adalah Jakarta. Saya akan membacakan salah satu puisi dia tentang Jakarta, yang pada waktu kira-kira 5 tahun yang lalu saya sempat tinggal di Kampung Bali, ngekos di Kampung Bali, dan pada itu saya sering sekali jadi teringat dengan puisi ini. Judulnya Jakarta Malam. Di pojok kebun sirih, masuk ke Tamrin, sekilas pandangku terhambat pada warna neon mengerdip di puncak-puncak metropolitan. Tertegun di depan lampu dan rambu lalu lintas. Aku sadar, aku ada, dan di Jakarta, bukan di Hong Kong, bukan pula di Danau Toba. Asalku datang, berangkat di suatu pagi cerah, dan bahwa kini hariku larut dan sudah malam. Ya, aku sendiri aku sendiri juga penyair, dan kalau di skena sastra Indonesia sering diprotes. Kenapa sih so urban banget gitu kan, kayak padahal aku kan nggak so urban, aku cuma mengikuti jejak penyair-penyair tua di dalam sejarah sastra Indonesia ini, termasuk Sitor gitu kan, Afrizal juga. Anyway, jadi kalau misalnya ada yang protes kenapa puisi lo terlalu urban, kenapa nggak kurang lirikal, kasih aja puisi-puisinya Sitor gitu kan. Dia di London, dia di
orang yang sangat kosmopolitan gitu kan. Puisi tidak selalu harus tentang pedesaan dan hal pastoral. Em, Nah, salah satu contoh satu lagi yang puisi urban ini, dia juga beberapa kali menulis tentang London. Dan di situ dia juga menurutku sekarang kan kita sekarang jadi di Twitter misalnya itu kan sering banyak diskursus tentang diaspora Indonesia ya. Jadi apa namanya kehidupan diaspora Indonesia baik yang udah menjadi diaspora maupun sekarang karena apa namanya keadaan darurat berwarna biru ini kan sekarang kan banyak sekali orang-orang kayak cari tahu gimana sih caranya pindah ganti paspor ke apa negara bukan Indonesia gitu kan. Diaspora itu menjadi semacam goals buat banyak orang sekarang gitu. Nah, sementara Sitor udah lama dia menjadi diaspora gitu kan. Dia menjadi penyair diaspora Indonesia mungkin salah satu yang pertama ya mungkin ya pasti sebelum dia juga udah ada tapi dia salah satu apa namanya panutan saya juga. Saya juga penyair diaspora nih. Ini kan judulnya ini buku saya yang pertama We Are Nowhere It's Wow dalam apa namanya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan jadi si anak hilang. Jadi apa iya jadi satu lagi menurutku kalau ada keywords tentang Sitor itu selain urban kosmopolitan satu lagi adalah diaspora. Ini akan aku bacakan puisinya judulnya Hujan Kota London. Ketika kita melintasi Trafalgar Square dalam gerimis malam, dan kau menunjuk pada gereja di sebelahnya, berkata, Sitor, aku dibaptis di sana. Dalam hatiku menjulang patung waktu, di atas ladang semangat mudamu, hampir tanpa usia. Lahir, dibaptis, bersekolah, jadi gadis. Berapakah umurmu? Om-om banget ya, Pak. Parah ya, parah. Aku sudah tua, ubanan, menuju renta, walau masih tetap mengembara. Heran, akhirnya sampai juga di London. Demi panggilan apa lagi? Aku dibaptis di suatu gereja dusun, terpencil di pelosok Danau Toba, tempatku dilahirkan, lalu bersekolah, di tempat-tempat jauh, tua di negeri orang, tanpa menjadi dewasa agaknya. Terkenang ingatan saat pertama kali pergi keluar lembah, lenyap di balik tanjung, pergi ke dunia luas dan asing, lalu tidak kembali-kembali, kecuali dalam mimpi. Terangkat di luar diri, seperti saat kita melintasi pusat London, di kaki patung Nelson, mimpi berada di desa asli, mendengar kau bercerita di tengah keramaian London, kecintaanmu, sementara aku mengambang terangkat, gema suara lama dari balik bukit-bukit, teluk-teluk, cemerlang danau, cahaya senyummu yang menghapuskan batas dulu dan nanti, sejenak bernyanyi, Sitor, those who the gods love die young. Aku dan gerimis tersenyum di dalam senyummu. Lagi PDKT nih kayaknya, baru ketemu yang baru. Kadang-kadang kan Sitor kan apa namanya ini kan ada dedikasinya untuk ulang tahun A. Jadi apa namanya suka cewek-ceweknya tuh suka dikasih nama samaran inisial gitu kan. Ada yang M, bukan Boyono, Maghrib. Terus yang ini A itu siapa? Anabel. Anabel, A itu Anabel. Kalau mau tahu singkatan-singkatan namanya ini siapa, WhatsApp Rizal aja. Dia kan lagi menyelesaikan biografinya Sitor. Magnum mampusnya dia itu. Ya, Magnum mampus. Terus kemudian puisi terakhir, tapi yang saya bacakan dari buku ini ya, ada puisi lain di HP saya sebenarnya. Jangan khawatir. Ini juga salah satu menurut saya kunci dari mengerti Sitor gitu kan. Kalau di sini kan dia mungkin terkenal sebagai penyair yang
angkatan 50-an, kemudian terpengaruh oleh eksistensialisme Sartre gitu kan, walaupun kayak belum pernah ada yang membuktikan itu di dalam sebuah esai yang apa namanya beneran mana sih pengaruhnya gitu kan. Eh, terus kemudian sebagai orang PSI gitu kan, terus aktivitas politiknya dia di penjara dan segala macam. Sebagai penyair kadang-kadang orang bingung menghadapi dia gitu kan, dia ini uh, dan karena karirnya kan lama sekali dari tahun 50-an sampai sampai akhir 2000, sampai 2000-an dia masih menulis puisi gitu kan. Jadi dia angkatan berapa nih? Dia angkatan 45 bisa, 66 bisa, 90-an juga bisa. Saya bersastra juga. Saya bersastra juga. Bahkan saya pertama kali ketemu sama si Tor di acara komunitas sastra online-nya Anya Rompas di sini, Bunga Matahari. Jadi dia datang tuh di acara Bunga Matahari tahun 2006-2007. Anyway, tapi sebenarnya kalau kita membaca puisi-puisi Sitor, menurut saya salah satu yang paling pengaruhnya dia yang paling besar itu adalah penyair-penyair modernis. Ezra Pound, Auden, itu bahkan dia ada satu puisinya itu dia bercerita tentang mencuri buku Ezra Pound dari perpustakaan US Embassy ya, bareng Khairil gitu. Nah itu somehow influence yang itu justru kayak dilupakan ya sama apa kritikus-kritikus sastra Indonesia yang sayangnya I'm sorry tapi kurang kosmopolitan. Jadi mereka suka ngerti. Tapi ini puisi yang akan saya bacakan ini menunjukkan misalnya salah satu clue yang diberikan Sitor tentang pengaruhnya. Judulnya I Too Was in Cornwall. Tapi kan yang kenapa Cornwall gitu kan? Cornwall is just like sebuah desa di Southwest England. Apa pentingnya buat apa penyair seperti Sitor? Tapi kalau kita melihat sejarah sastra yang berbahasa Inggris paling enggak, kita bisa melihat bahwa Cornwall ini menjadi banyak sumber inspirasi penyair dan novelis yang berbahasa Inggris ya, dari Eropa terutama. Misalnya John Betjeman, salah satu penyair Inggris favorit saya, dia pernah menulis tentang The Shadowy Cliffs and Ship-worn tulisan gue nggak bisa kebaca sendiri, Ship-worn Cliffs. Nah itu John Betjeman. Atau D.H. Lawrence pernah juga menulis tentang The Pale Sea Breaking On Like Dawn. Terus Virginia Woolf juga pernah menulis tentang Cornwall. I'm so drugged with the fresh air of Cornwall that I can't write. Tapi Sitor bisa, Sitor can. Virginia can, Sitor can. I too was in Cornwall. Sebuah tamasya mesra dari celah ngarai ke teluk Miluk. Sebuah villa bernama Penrosa dikelilingi pepohonan rimbun dan rumput musim bakal berakhir. Aku belajar berkata, itu di muka adalah samudra, di sebelah kanan bukit landai, debur arus samudra di pantai, batu-batu lonjong halus terasa, hasil cinta ribuan tahun, samudra, pantai batu-batuan, bukit, jalan setapak ke punggung bukit, kehadiran mutlak, sempurna, menyelimuti diriku, terangkat bebas dari gaya berat bumi, ke dalam Arcadia yang pernah, Arcadia yang akan. Aku pun bernyanyi, I too was once in Cornwall, jalan-jalan di antara belukar ngarai Miluk, dibuai mantra, surga sehari. Itulah, Sitor Situmorang. Kemudian, salah satu contohnya, juga ke kosmopolitanan Sitor. Dia juga seorang penerjemah yang menerjemahkan banyak puisi ada di bahasa Inggris juga dari bahasa Prancis. Salah satunya dia juga menerjemahkan salah satu puisinya Rombo di sini, judulnya Pesta Lapar, Fête de la Faim. Terus juga ada satu lagi juga yang dikumpulkan di sini ya, di yang volume ini apa namanya? Ada salah satu ya, judulnya terjemahan dari kayak Rombo, bukan Rembo ya. Kalau Rembo gue yang terjemahin. Oke, sebagai pamungkas, last but least, saya akan membacakan dua puisi pendek saya sendiri yang sebagai tribute buat Sitor.
Ini puisinya udah lama saya tulisnya, ini udah tahun 2000, mungkin 2009, 2008 gitu. Jadi pas saya diminta untuk membaca ini, saya jadi teringat, oh iya, Sitor itu kan cukup berpengaruh ke penyairan saya. Tapi aku udah lupa gitu kan. Dan ini saya belum pernah menerbitkan buku dalam bahasa Indonesia. Ini tapi puisinya dalam bahasa Indonesia. Rencananya ini maklum mampus gue men. udah dikerjain dari tahun berapa nggak jadi juga. Mungkin kalau yang fans Sitor pasti mungkin udah tahu puisinya dia judulnya Jalan Batu ke Danau, ya kan? Lewat Taruntung dan Siantar ada dua jalan baru menuju danau dan seterusnya. Ini tribute saya buat puisi itu. Yang saya membayangkan perjalanan saya sendiri, kalau perjalanan ke penyairan saya, apakah seperti jalan batu ke danau? Sepertinya bukan. Lebih seperti ini. Ini judulnya Tarak Tungtung. Tarak tungtung, 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 tarak tungtung. Tarak tungtung, 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 tarak tungtung. Ada dua jalan lewat Tarutung. Satu house remix, satu tetabuhan batu. Tak perlu dilistrikkan. Tak perlu dilistrikkan. Tak usah dilistrikkan. Tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung. Tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung, tarak tungtung. Terima kasih. Oke. Puisi terakhir. Ini tribute saya kepada dua Situmorang, Sitor dan Saud. Kebetulan saya juga sering dianggap sebagai anjingnya Saud Situmorang. Gosip Twitter. Jadi ini tribute saya kepada mereka berdua. Judulnya Kata Ingwer Ludwig pada Sitor dan Saud sambil berjalan santai sore-sore dari tuk-tuk ke Tomok. Tempat ini lucu juga. Anjing makan ikan asin dan babi-babi berbagi dedak sama ayam. Terima kasih. Selamat ulang tahun Sitor. Ayo nambah pengetahuan sejarah bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.